Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BIN Pro Jamin Jawa Timur, saat ini kebetulan pas hujan, kami berada di rumah Pak Jumain selaku Ketua Komite SMA Negeri Langgaan Jombang. Pada kesempatan siang hari ini kami akan berbincang-bincang dengan beliaunya Pak Jumain yang tentunya terkait dengan Komite Sekolah SMA Negeri Langgaan Jombang. Pak Jumain, perkenalkan, kami dari DPW Pro Jamin Jawa Timur. Saya selaku Ketua Pro Jamin DPW Jawa Timur. Kami pertama silaturahmi Bapak, kedua kami akan konfirmasi terkait fungsi daripada komite sekolah. Beberapa hari yang lalu kami sudah konfirmasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Pada siang hari ini kami harus konfirmasi untuk menindaklanjuti konfirmasi kami dengan Kepala Sekolah, di mana dalam konfirmasi kami kemarin kami juga menanyakan tentang pungutan yang dikemas berupa sumbangan dari komite sekolah. Namun berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, bahwasanya di situ tertulis fungsi dan tugas komite. Salah satunya adalah di pasal 12 nggak salah, itu juga ada larangan-larangan komite yang terdapat beberapa poin. Salah satu poin adalah termasuk tidak boleh menjual seragam sekolah atau yang lainnya yang ada kaitannya dengan sekolah atau pendidikan. Kemudian tidak boleh memungut biaya dari murid maupun wali murid. Namun demikian, yang terjadi di SMA Negeri Langgaan Jombang, setelah kami konfirmasi kepada orang tua wali murid, di situ menjelaskan bahwasanya siswa dikenakan pungutan per bulannya 125.000. Kemudian untuk pertama kali masuk atau pada saat masuk sekolah dikenakan, kalau orang tua wali murid itu mengatakan uang gedung itu 2 juta. Nah, yang lebih tahu nanti dari Bapak Jumain dari Pak Jumain nanti bisa menjelaskan yang sebenarnya bagaimana yang selaku ketua komite pada saat itu menerapkan sumbangan atau boleh dikata juga sebagai uang gedung, juga uang pungutan ya. Nah, itu mohon dijelaskan Pak Jumain. Monggo. Terima kasih Pak. Ya, memang menurut Permendikbud itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Lah, waktu itu kami komite se-Jawa Timur Pak, kita dikumpulkan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur. Terus di sana hadir pula Ibu Gubernur. Nah, itu terkait dengan rumor, Pak. Rumor mereka melihat dari medsos bahwa sekolah itu dilarang sama sekali oleh dinas, gampangannya pemerintah aja ya. Pemerintah aja dilarang untuk menarik berupa apapun. Nah, itu ternyata
wali murid kan sekarang sudah pinter-pinter, zamannya medsos, Pak. Mereka tidak melihat kita ini berada di mana. Kita ini berada di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah memang, Pak, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Masalahnya cucu saya sekolahnya di sana juga. Jadi di sana itu nggak boleh. Sampai ke kantin aja nggak boleh, Pak, itu. Anak sekolah harus bawa bekal sendiri. Tapi Ibu Gubernur waktu itu, dengan rumor yang beredar itu, Bu Gubernur sendiri yang mengatakan mohon bantuan kepada komite sekolah karena pemerintah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya bisa membiayai SMA. Gitu loh, Pak. Jadi waktu ada muar memang tidak ada. Menurut informasi dari dinas, waktu itu sebelum ada yang masuk medsos, yang diunggah di medsos itu ada lima lembaga yang sudah meminta sumbang, katakan sumbangan lah ya, Pak. Soalnya itu rancu sekali, rawan sekali antara sumbangan, iuran, dan uang gedung. Itu rancu sekali. Nah, waktu itu ya kita agak ya banyak masukan dari wali murid karena biayanya terbatas. Dari sekolah sendiri mengatakan, Pak, untuk sumbangan pendidikan yang rutin itu dari pemerintah Jawa Timur hanya 90.000 kalau nggak salah. Itu tidak cukup, Pak. Ternyata sekolah masih minta sumbangan, Pak, dari wali murid untuk rutin setiap bulannya. Berapa, Pak, setiap bulannya? 125. 125 ya, kemudian per siswa gitu. Iya. Terus uang gedungnya, Pak? Uang gedungnya ini kita nego, Pak, sama wali murid. Ya. Dan kita tidak membatasi sama sekali. Ya, gitu ya. Itu uang gedungnya? Iya. Itu bukan uang gedung, Pak. Oh, ya. Ya, sumbangan dari wali murid, ya. Begitu aja. Oh, gitu ya. Bukan iuran atau apa, ini kita minta sukarela, Pak. Sukarela dari wali murid. Memang kita karena dari pemerintah sendiri sudah membatasi, jangan dibatasi, Pak. Gitu ya. Iya. Jangan dibatasi sekian, tidak. Nah, ternyata SMA Pelandaan itu dari pihak sekolah, Pak, itu sudah menjelaskan kita tidak memaksa, Pak. Kita tidak memaksa. Maaf ya kalau kacamata ini mengganggu. Ya, Pak. Ini biar karena penglihatan kemarin kena mimik, Pak. Terjadi agak. Nah, jadi di SMA Pelandaan yang terjadi itu ada yang sama sekali tidak bayar, Pak. Tidak memberikan sumbangan. Yeah. Nah, terus ada yang kemampuannya sekian, Pak, saya hanya mampu sekian, ada. Dan malah ini saya minta kalau ya jangan segitu, kalau bisa ya lebih lah ya. Orang tua sudah tertawa itu. Nah, itu maksudnya ya memang dia tidak mampu. Jadi saya tidak menyebutkan ini iuran untuk uang gedung, tidak, Pak. Tidak sama sekali. Jadi saya menghimbau, lah untuk tahun ini, Pak, kami masih membutuhkan lahan. Lahan itu di mana akan digunakan untuk kegiatan sekolah, insya Allah nanti, insya Allah itu. Karena menurut kebutuhan, Pak, biasanya begitu.
untuk tempat parkir. Di belakang sebelah timurnya SMA itu kebetulan itu yang punya lahan. Boleh kita tempil, istilahnya tempil itu apa dalam bahasa Indonesia? Ya, sebagian ya menurut kebutuhan sekolahan begitulah. Nah, monggo Pak, saya tidak menjual tanah, tapi kalau sekolahan ini membutuhkan monggo. Nah, itu berhubung sekolah itu tidak punya dana untuk itu Pak, kami memohon kepada wali murid. Kalau untuk tahun 2022, Nggih. tahun yang lalu, Ya. itu sumbangan saya informasi dari masyarakat itu ketika masuk 2 juta. Kemudian bulanannya Ya. sama. Nah, itu oleh komite dikelola untuk bangun apa Pak? Yang tahun 2022. Tahun 2002 itu kami gunakan karena ini dari kepala sekolah Pak, sekolah desa Benra nemen-nemen biar tidak kelihatan terbelakang sama sekali, itu kita gunakan untuk membuat gapura. Oh, gapura depan. Iya, gapura depan dan ngedek Pak. Ngedek atas itu. Nah, ngedek atas itu kalau tidak salah 2 kali Pak, 2 kali. Dan renovasi dari kantor tata usaha dan kantor kepala sekolah Pak. Tahun 2023 ini 2023 24 ya Pak? Apa 2022? Yang sekarang ini kita gunakan untuk membeli tanah di belakang Pak. Iya. Iya. Nah, itu saya juga tanya Pak, apakah sudah bisa ini realisasi tanah? Melihat dari sumbangan orang tua Pak, belum mencukupi karena kami tidak memaksa harus mendak. Kalau yang tahun 2023 ya, ini antara dana untuk sumbangan ketika masuk ya, ditambah dengan bulanan yang 125 ya. Total sekarang dari komite dapat berapa Pak? Kurang lebihnya? Kurang lebih waktu itu kita katanya Pak ini ya dari pihak sekolah Pak kita minus 31 ya. Karena apa? Karena ruang kepala sekolah waktu itu belum tuntas Pak dalam pembangunan itu. Terus dan mestinya nggak sampai min Pak. Kalau dari orang tua wali murid itu bisa memberikan sumbangan sepenuhnya tidak min. Soalnya kan kalau komite ya, ketika rapat komite kepada wali murid yang baru masuk ya, itu kan harus membuat proposal dulu untuk tahunannya. Untuk menentukan anggaran kan membuat proposal. Yang tadi Bapak katakan tahun 2023 direncanakan untuk membeli lahan. Nah, ya, yang sekarang ini Pak. Tetapi kenyataannya malah digunakan yang lain ya. Nah, sampai min berapa tadi? Enggak digunakan yang lain Pak. Kita menunggu bila ada yang masuk begitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Berarti jadi yang tahun ini belum dimanfaatkan, belum digunakan. Belum Pak, masih menunggu daripada nanti uang itu kita gunakan enggak cukup. Ya. Berarti masih berupa saldo sekarang ya? Iya, masih. Rencana untuk membeli lahan ini. Iya. Sekarang sudah terkumpul berapa Pak? Untuk sementara ini kami belum konfirmasi Pak ke SMA, tapi kemarin dari pihak sekolah KTU sudah mau menjelaskan. Pak, minta tolong mohon ditanyakan, terus itu harganya berapa. Lah waktu kita rapat wali murid Pak, diperkirakan per meter persegi itu antara 200 sampai 300 ribu per meter persegi. Nah terus saya bilang,
apa uangnya sudah cukup? Ya, sementara ini sambil menunggu, Pak, ini kita tanyakan berapa harganya. Namun belum saya konfirmasi ke yang punya lahan. Nah, saya belum konfirmasi ke sekolah. Soalnya kan kalau sesuai dengan ketentuan Ya, terkait komite, bahwasanya komite itu setidaknya itu memberikan laporan kepada wali murid juga. Itu kalau nggak salah 3 bulan sekali Pak ya. 3 bulan sekali membuat laporan. Itu Mas Haris ya, 3 bulan sekali. Dalam satu semester itu harusnya 1 kali laporan ke wali murid. Namun pada kenyataan rata-rata sekolah itu tidak ada laporan ke wali murid. Kami dari hasil kami audiensi ke sekolah-sekolahan itu rata-rata tidak ada yang kemudian konfirmasi ke laporan ke wali murid. Padahal posisi komite itu sendiri, baik mulai ketua sama anggotanya, itu adalah wakil daripada wali murid. Makanya di dalam ketentuan undang-undang itu sebenarnya, mohon maaf, di Jombang masih banyak yang menyimpang, Pak. Karena apa? Yang namanya sumbangan itu sukarela, dan kemudian yang namanya sumbangan untuk per bulannya itu pun harus sukarela, tidak bisa tentukan nilainya. Ketika itu ditentukan nilai jumlahnya dan batas waktu pembayarannya, itu sudah masuk pungli. Jadi ranah hukumnya pungli. Jika kami laporkan, pasti arahnya pidana. Namun demikian, kami akan mencoba untuk audiensi dan konfirmasi ke beberapa sekolah yang ada di Jombang. Dan kami juga akan konfirmasi kepala dinas. Akan nanti jika perlu kami juga akan sampaikan kepada gubernur kenapa masih terjadi seperti ini. Nah, harusnya ada sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang atau peraturan Pendikbud terkait komite. Itu harusnya ada. Tetapi selama ini komite ketika mengumpulkan wali murid itu tidak pernah disampaikan. Justru arahnya paling menyampaikan sekolah butuh segini untuk pembangunan, kemudian berapa yang harus kita bantukan kepada sekolah siswanya, kan gitu rata-rata seperti itu. Karena saya juga sering mengikuti musyawarah komite, kami juga sering, tapi hanya seperti itu. Padahal harusnya tidak demikian disampaikan, seperti Permendikbud nomor 75 tahun 2016, apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh komite. Yang menjadi anggota komite itu siapa-siapa saja, anggotanya berapa, itu jelas undang-undangnya jelas. Namun untuk Jombang sekali lagi masih banyak yang terjadi kekeliruan atau penyimpangan, dan kami tidak menginginkan hal ini berkelanjutan. Setidaknya harus ada perbaikan, Pak, ya. Harus perbaikan, karena dari segi komite sendiri, saya yakin komite juga ingin membantu sekolah. Tapi jangan kemudian komite yang ingin bantu ini nanti justru melawan hukum atau melanggar hukum. Kan ini kan seandainya dilaporkan, kan komite kan juga kena. Kepala sekolah juga kena. Nah, apakah kemudian jika ini terjadi gak menimbulkan persoalan di masyarakat? Kan gitu. Coba seandainya dilaporkan kemudian komite kena, terus bagaimana? Padahal semata-mata ingin membantu sekolah. Tapi kadang-kadang sekolah tidak paham ya, atau cuek dengan persoalan ini. Ketika sekolah kami konfirmasi, bukan sumbangan, bukan pungli, Pak, itu sumbangan. Kalau sumbangan, kenapa harus ditentukan nilainya? Kenapa harus ada batas waktu pembayarannya? Bahkan ketika siswa belum membayar, Pak, mohon maaf, komite mungkin juga tidak dikasih tahu, atau sekolah atau mungkin tahu, saya nggak ngerti. Anak yang mau ujian itu aja, kalau mau mendapatkan nomor ujian itu harus bayar dulu. Nah ini sangat ironis sekali. Karena apa? Masyarakat menjadi resah dengan hal ini. Ketika anaknya ujian harus mencarikan uang. Kalau belum ada uang, orang tuanya harus ke sekolahan. Nah, ini tidak boleh. Yang namanya sumbangan itu ya sumbangan, sukarela. Jangan kemudian orang tuanya membuat pernyataan, kadang-kadang harus ke sekolah. Nah, ini saya kira itu juga mengganggu
siswanya, gitu. Nah ini kadang-kadang komite juga nggak tahu Pak. Kemarin kami juga wawancara dengan salah satu ketua komite. Kalau itu saya nggak tahu Pak Wandito Pak, nanti saya tanyakan ke sekolahan. Nah, karena itu kami juga mengimbau Bapak supaya ini tidak terjadi, dan yang namanya sumbangan itu harus sukarela, tidak perlu dikasih kartu. Kalau dikasih kartu jelas pungli Pak. Ya. Jelas pungli. Ya. Kalau memang sekolah nggak percaya, saya bisa membuktikan, saya laporkan, silakan buktikan di pengadilan, pasti kena. Nah, ini nanti dari jenengan monggo bagaimana mengemasnya, gitu. Bisa jenengan juga koordinasi dengan pihak sekolah terkait dengan hal ini, informasi di masyarakat, karena masyarakat ini bagian dari komite, wali murid bagian dari komite, ya. Kan gitu. Kita antara komite dengan wali murid ini satu sebenarnya. Komite adalah mewakili, kan gitu. Nah, begitu juga komite dengan sekolah, itu hanya mitra. Mitra saja. Kan gitu. Mitra, tidak bisa kemudian ketika komite dimanfaatkan oleh pihak sekolah, nggak bisa. Karena komite itu mitra yang sifatnya membantu kepada sekolah, kan gitu. Monggo mungkin pendapatnya Bapak. Yang pertama Pak, yang pertama tadi tentang Pak ya, tentang yang tidak bayar, yang belum bayar sumbangannya tidak boleh. Tapi saya sudah terus terang kepada wali murid, Pak, anak kita jangan sampai tersentuh tentang uang. Itu akan menurunkan mentalnya. Anak kita dengan temannya akan down. Iya, pasti itu. Itu sudah saya wanti-wanti betul Pak. Tentang sumbangan ini bukan urusannya anak Pak, tapi urusan orang tua. Tapi kalau orang tua menemui kesulitan, panjenengan datang ke saya, rumah saya Pelandaan, atau ke sekolah. Nanti sekolah itu akan memberikan bagaimana bisa anak ini perlu dibebaskan, tidak usah sumbangan. Itu nanti sekolahan Pak yang melihat. Dan sekolah sendiri juga sangat butuh Pak panjenengan bantu, karena ini kita butuh, ini sangat membutuhkan sekali. Halaman kita itu ya itu Pak, sudah peres, itu sudah ada tempat yang lain, sampai kita buatkan parkir di atas. Yang perlu ditekan, yang perlu kami tekankan, Pak, banyak wali murid itu mengeluh seperti itu. Kenapa sih siswa harus ujian, harus ditanyakan tentang bayar bulanan? Nah ini keliru. Harusnya ujian ya ujian, kasih nomor ya kasih nomor, nggak usah ada kaitannya dengan sumbangan. Kalau memang itu sumbangan, tapi kalau itu memang tarian, gitu, pungutan, beda lagi ceritanya, kan gitu. Nah ini seakan-akan sumbangan tapi arahnya ke pungutan. Karena apa? Siswa juga diberitahu sama gurunya, kamu belum bayar bulan ini, kamu belum bayar sekian bulan, kamu nomornya nggak terkasihkan nanti kalau belum bayar. Ini nggak boleh. Ini pelanggaran hukum ini. Ini jelas tidak boleh, kan gitu. Dan kami berharap untuk berikutnya saya tidak mau mendengar hal-hal seperti ini lagi. Jangan sampai kemudian siswa mau ujian itu harus ngambil nomor dulu setelah bayar. Dan saya sendiri Pak, berkali-kali saya ngambil nomor ke sekolahan itu karena anak saya nggak bayar. Saya harus, ini kan salah. Ini kalau saya laporkan kena loh sebenarnya. Bukan kok kami bodoh sebenarnya, tapi kami masih menghargai sekolah. Kalau saya nggak punya nurani langsung tak laporkan ke kejaksaan, pasti kena. Karena apa? Untuk apa saya harus mengambilkan nomor anak saya karena saya belum bayar? Kan nggak boleh. Dan banyak sekali orang tua yang mengalami seperti ini. Tolong dengan selaku wakil daripada wali murid bisa menyampaikan ini, tegur keras sekolah, kalau perlu bisa
bisa kita laporkan bareng-bareng sekolah kalau memang seperti itu. Dan sebenarnya gini Pak, ya, yang saya temukan di lapangan kemarin-kemarin itu ada yang terjadi. Salah satu SMK di Kabupaten Jombang ini belum lunas uang gedung dan SPP, itu diujikan di lapangan basket. Wah, saya dokumentasi waktu itu. Dan tolong Bapak ini sekedar informasi. Kalau kemarin Bapak Kepala Sekolah SMA Pelandaan itu setiap siswa ada anggaran dari pusat 1.650.000 per siswa per tahun, dari provinsi 70. Nah, kalau memang mencari sumbangan ke wali murid, jangan seakan-akan mengikat gitu loh. Jadi istilahnya di situ. Dan yang terakhir yang lebih fatal ini, banyak alumni SMA dan SMK di Jombang ini sudah keluar setahun 2 tahun belum menerima ijazah, ketakutan ngambil itu. Di situ tuh yang banyak terjadi dan masih banyak bukti yang saya pegang, makanya di sini ini sumbangan kok mengikat gitu. Nah, berarti namanya kan tidak pungli Bapak. Ya, nah, ini kan sebagai komite jembatan dari sekolah ke siswa, dari siswa wali murid ke sekolah, mohon benar-benar untuk menciptakan dunia pendidikan yang berkembang terus betul. Jangan menjadikan anak-anak kita itu terbebani dengan masalah finansial, akhirnya mau belajar sudah mentalnya sudah jatuh. Kan kalau merupakan mencerdaskan anak bangsa kan kita bersama. Makanya kan bukan tanggung jawab orang guru aja gitu. Ya masyarakat, ya orang tua, ya guru. Makanya kan kita saling berkoordinasi kan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang punya kepentingan di balik sumbangan komite tadi itu, Bapak. Jangan sampai itu komite jadi tumbal lah. Katakan gitu Pak, kita juga berhadapan dengan masyarakat begitu karena apa? Aturan yang mendukung kita komite itu sangat lemah Pak, sangat lemah. Dan nun sewu, apa yang penjenengan jauhkan itu beberapa tahun yang lalu sudah saya terapkan Pak, sudah saya terapkan. Jangan sekali-kali sekolah menyimpan dokumen anak. Itu urusan anak belajar Pak, bukan. Tapi alhamdulillah SMA Pelandaan tidak sampai begitu, tapi tetap ada Pak. Tetap ada. Tetap ada itu setelah dikonfirmasi. Ternyata orang tua itu sudah memberikan sumbangannya Pak. Nah inilah yang menjadi beban saya itu Pak. Terus oleh anak disalahgunakan, orang tua kita sampai membuat Pak Joko Priyono mantan periode yang lalu Pak. Bukan Pak, Pak Joko Priyono kepala SMA. Nah itu membuat edaran Pak. Membuat edaran ke wali murid aja itu loh Pak, enggak semuanya datang gitu loh. Dan itu sudah saya tekankan berkali-kali. Ya, beberapa periode kepala sekolah yang lalu itu saya tekankan itu. Pertama urusan sekolah ini urusan kita dengan bangsa Indonesia. Untuk mencerdaskan anak bangsa itu sudah saya tekankan itu Pak. Tentang finansial jangan sekali-kali sampai anak tahu. Itu penekanan saya Pak. Kalau sampai ada pungutan atau sumbangan selain yang disepakati pada periode awal itu Pak, saya akan urus itu. Umpamanya ini sumbangan mau kegiatan ke sana sekian, saya suruh lapor saya. Sudah tidak ada sumbangan apapun kecuali yang sudah menjadi kesepakatan. Jadi ya maaf Pak, kami ya benar-benar tidak mencari apa ya finansial dari sekolah. Saya benar-benar alhamdulillah teman-teman sekarang ini menyadari. Kalau yang lalu enggak mau Pak, dulu-dulu tuh enggak mau.
lapong ngoyo-ngoyo. Teman-teman kita alhamdulillah, teman kita kebetulan ada yang dinas di Polri. Pak, ini bagaimana Pak ini ada di YouTube ini? Nah iya Pak, itu gimana ya Pak? Jadi saya terus terang ke masyarakat. Saya minta sumbangan Pak. Kalau saya memutuskan atau saya memberikan anjuran, ini wajib harus dibayar sekian. Saya tidak lama Pak akan dikecerai oleh teman saya sendiri. Iya. Yang saya sayangkan kan di sini nanti jangan-jangan dimanfaatkan oleh oknum tertentu, akhirnya kan Bapak jadi korban. Nggih, matur nuwun Pak. Ini penjenengan rawuh di sini, terima kasih saya Pak. Terima kasih. Karena apa? Karena saya ini komite itu benar-benar sosial, ndak ada tenden yang lain. Ya suatu saat itu dapat baju itu Pak, itu berapa tahun sekali gitu dibelikan baju. Ini baju Pak, hanya atasan saja, bawa saya sendiri, jahitkan sendiri Pak. Ya. Kalau komite di SMA Pandan itu berapa Pak? Berapa orang jumlahnya? Jumlahnya itu 7 Pak. Terus yang satu itu Sedo Pak, lupa saya namanya, mantan anggota TNI Koramil Belanda, Pak Untung Sedo. Ini kira-kira ini periode terakhir saya Pak. Ini setelah ini akan ada Pembentukan baru. Iya. 3 tahun sekali Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak informasinya. Mudah-mudahan bintang-bintang kita nanti bermanfaat. Nggih Pak. Oke, pemirsa BIN Projamin Jawa Timur, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Komite SMA Negeri Pelanggaan Jombang. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat bagi masyarakat, begitu juga bisa memberikan suatu manfaat kepada komite-komite sekolah yang ada di Jombang ini, di mana terkait dengan fungsi dan tugas komite sudah diatur dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 agar dipahami sehingga apa? Sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada dan tidak terjadi yang namanya pungli, karena pungli itu adalah melanggar hukum. Dan mohon maaf untuk Jombang ini kalau dibawa ke ranah hukum semuanya ada pungli, karena apa? Ditentukan nilainya, batas waktu pembayarannya. Oke, terima kasih pemirsa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.